Kita akan belajar matematika kelas 11 dengan topik matriks. Jadi ada dua subtopik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dasar tentang matriks dan yang kedua adalah kesamaan dua matriks. Nah, untuk yang pertama pengertian dasar tentang matriks. Oke, jadi apakah sebuah matriks itu? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian umum dari matriks, kita perhatikan dulu sistem persamaan linear dua variabel berikut. Ya, jadi untuk menyelesaikan solusi atau penyelesaian sebuah SPLDV ataupun SPLTV dua variabel maupun tiga variabel secara komputasi, kita memerlukan konsep tentang matriks. Jadi perhatikan SPLDV berikut dan SPLTV. Jadi kalau misalkan dalam bentuk dia sistem persamaan linear seperti ini, untuk pengerjaan dalam komputasi berarti kita mengubah bentuknya ke dalam bentuk matriks. Nah, bagaimana cara mengubah ke dalam bentuk matriks? Kita perhatikan koefisien dari variabel dan konstantanya. Jadi di sini kita perjelas dulu koefisiennya. Di sini adalah ini 1, ini 2, ini 7 dan yang ini 5. Berarti bisa kita buat ke dalam kurung biasa ataupun bisa juga kurung siku, yaitu koefisien dari ini. Berarti kita buat jadi 1, 2, 7, 5. Kemudian kurung selanjutnya itu adalah merupakan variabelnya, yaitu si X dan si Y. Kemudian sama dengan ini, selanjutnya menyatakan dari konstantanya, yaitu 3, yang ini 4. Oke, jadi kalau misalkan dia sistem persamaan linear dua variabel, kita ubah bentuknya ke dalam bentuk dia seperti ini. Itulah yang disebut dengan matriks. Jadi ada 3 matriks ini. Yang ini pertama, ini yang kedua, dan yang ketiga. Ini berisi koefisien dari variabelnya. Yang ini matriksnya berisi variabelnya, dan ini matriksnya berisi konstantanya. Berarti untuk yang ini pun juga langkahnya sama untuk 3 variabel. Kita perjelas dulu koefisiennya. Ini 1 ya, ini 1, ini 1, ini min 1, ini 1. Oke, nah selanjutnya tinggal kita ubah ke dalam bentuk matriks 3, 1, min 2. Kemudian ini 1, min 2, 1. Ini 1, min 1, min 3. Kemudian matriks untuk variabelnya X, Y, Z. Kemudian matriks yang berisi konstantanya yaitu 2, 3, 3. Oke, jadi di sini matriksnya ini itu berisi elemen-elemen ya, atau unsur-unsur yang berupa angka-angka ataupun dia variabel seperti ini. Nah, di dalam matriks ada yang kita sebut dengan baris dan kolom. Jadi kalau misalkan yang ini kita keluarkan, kita pisahkan, dia 3, 1, min 2. Ini 1, min 2, ini 1. Kemudian ini 1, min 1, ini min 3. Maka di sini yang horizontal itu kita katakan bagian dari matriks. Jadi 3, 1, min 2 itu disebut dengan baris. Baris apa? Baris 1 ya. Yang ini 1, min 2, 1 itu kita sebut dengan baris 2. 1, min 1, min 3 itu disebut dengan baris 3. Kemudian yang ini untuk yang vertikalnya itu disebut dengan kolom. 3, 1, 1 ya, yang elemennya 3, 1, 1 itu disebut dengan kolom 1. Kemudian yang ini 1, min 2, min 1 itu adalah kolom 2. Kemudian yang ini min 2, 1, min 3 itu disebut dengan kolom 3. Nah, kemudian ya, kesimpulannya apa? Jadi matriks itu merupakan penulisan bilangan ya yang terdapat pada kurung siku
atau kurung biasa. Bilangan-bilangan pada matriks itu disebut dengan elemen matriks. Jadi ini. Jadi ada sebuah matriks A dan penamaan matriks itu adalah menggunakan huruf besar. Ada matriks A dengan elemennya adalah A11, A12, A21, A22 dan seterusnya. Ini menyatakan dan seterusnya. Kenapa harus A11? Nah, jadi diperhatikan di sini. Kalau kita misalkan memiliki contoh matriks A 1, 4, 3, kemudian ini min 2, 0, 4, kemudian ini 5, 1, 1, ya, ini disebut dengan elemen A11. Artinya apa ini A11? Itu adalah elemen dari matriks pada baris 1 kolom 1, ya. Ini disebut dengan A12, yaitu pada baris 1 dan kolom 2. Nah, kalau misalkan ini kita sebut dengan A. Ini 4 terdapat pada baris keberapa? 1, 2. Kemudian kolom berapa? 1, 2, 3. Nah, dia seperti ini. Nah, kalau ini adalah A31. Kenapa? Karena terdapat pada baris ketiga dan kolom 1. Jadi baris dulu baru kolom. Nah, ini kalau ini seperti pada slide sebelumnya, ini disebut dengan baris 1. Baris 1 elemennya apa aja? 1, 2, dan 3. Kemudian kalau misalkan ini adalah kolom 2, itu elemennya apa aja? 2 dan 5. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi di sini sebuah matriks A dengan M baris dan N kolom disebut dengan matriks berukuran M kali N. Dengan M kali N disebut dengan ordo matriks. Jadi kalau misalkan matriks memiliki baris seperti yang contoh pada A 1, 4, 3, min 2, 0, 4, 5, 1, 1. Matriks A ini itu memiliki ukuran atau memiliki ordo 3 kali 3. Jadi ordo yang matriks A di sini adalah 3 kali 3. Dari mana kita peroleh? Ada berapa baris dia di sini? Baris 1. Kita buat lebih 1. Ini baris 2, ya. Ini baris 3. Nah, ada 3 baris. Kolomnya kolom 1, kolom 2, kolom 3. Maka dia matriks A 3 kali 3. Kemudian yang ini memiliki ordo berapa? Ini adalah matriks B dengan ordo 2 kali 3. Ada 2 baris dan 3 kolom. Jadi baris kali kolom dia. Ini ya, M kali N itu artinya menentukan ordo dengan dia baris kali kolom. Kemudian ini adalah matriks C dengan ordo 3 kali 2. 3 baris, 2 kolom. Nah, di sini sebuah matriks dengan M baris dan 1 kolom itu disebut dengan matriks kolom atau vektor kolom. Dan sebuah matriks dengan 1 baris dan N kolom itu disebut dengan matriks baris atau vektor. Jadi kalau misalkan dia di sini matriks kolom, ya, itu matriks kolom yang hanya dia memiliki 1 kolom aja, atau dia matriksnya dalam bentuk vertikal seperti ini. Ini disebut dengan matriks kolom. Nah, untuk yang ini kita sebut dengan matriks baris. Jadi kalau matriks baris ini adalah elemennya yang berupa horizontal, seperti itu, matriks baris atau vektor baris, atau di sini kita juga sebut dia vektor kolom. Nah, kita lanjutkan dengan kesamaan dua matriks. Jadi di sini dua matriks dikatakan sama jika kedua matriks itu berordo sama dan semua elemen yang seletak itu bernilai sama. Jadi kalau matriks A sama dengan matriks B, itu jika ordo A sama dengan ordo B, dan setiap unsur, ya, atau elemen dari
matriks A itu sama dengan elemen pada matriks B. Dan yang kedua di sini dua buah matriks A dan B dikatakan tidak sama jika ya ordonya tidak sama dan unsurnya atau elemennya juga tidak sama. Maka kita tulis dengan A tidak sama dengan B. Jadi di sini contohnya, manakah di antara matriks berikut yang dikatakan sama. Jadi kita perhatikan dulu, untuk matriks A di sini ini memiliki ordo 2 kali 3 ya. Matriks 2 kali 3, 2 barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kemudian yang B ini ordonya adalah 2 kali 3 juga. Nah, yang C ini juga ordonya adalah 2 kali 3. Nah, ordonya sama. Tapi sekarang kita lihat untuk yang elemennya. Elemen yang seletak bernilai sama. Di sini min 2, ini min 2, ini min 2. Masih sama ya. Kemudian ini 1. Ini 1. Ini juga 1. Untuk yang dia unsur 1 2. Untuk unsur 1 3, ini 0. Ini 0, ini 0 juga sama. Nah, yang untuk yang dia baris 2 kolom 1 6, ini 6, ini 3. Berarti A itu sudah tidak sama dengan C, atau B juga tidak sama dengan C. Nah, kita perhatikan. Nah, ini berarti udah cross ya, hilang. Jadi masih ada sama. Yang ini untuk baris 2 dengan ini sama. Kemudian yang baris 2 kolom 3 juga sama. Artinya di sini elemen pada matriks A sama juga, dia semua elemen pada matriks B. Berarti kesimpulannya itu adalah matriks A sama dengan matriks B. Jadi dia seperti itu. Kalau dikatakan sama, berarti elemen yang seletak juga sama, ordo juga harus sama. Oke, nah di sini misalkan tentukanlah nilai A dan B agar kedua matriks ya, matriks berikut adalah sama. Ini nomor 2 ya. A sama dengan B. Jadi untuk soal yang pertama ya, kita jawab untuk soal yang pertama itu ada matriks A dengan dia elemennya adalah A min 4 2 B. Nah, kita pakai kurung siku di sini ya. Kemudian sama dengan si B katanya. Berarti ini 2 min 4, ini 2, ini 3. Jadi yang ditanya adalah berapakah nilai A dan B agar matriks ini sama. Jadi kita perhatikan unsurnya. Kalau kita perhatikan di sini ya, unsur yang diketahui itu ada ini min 4 sama dengan min 4, ini sudah sama. Kemudian yang ini 2 sama dengan 2. Kemudian berarti tinggal A dan B nya, berapa nilai A nya biar ini sama dengan ini, kedua matriks sama. Berarti A di sini sama dengan si 2, langsung aja. Berarti A sama dengan 2. Kemudian yang ini, yang variabel B nya, B sama dengan 3. Maka matriks A ini unsurnya itu adalah 2 min 4 2 3 agar sama dengan ini. Gitu dia maksudnya. Ini untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, di sini dikatakan matriks A nya itu adalah, kita gunakan kurung biasa saja, 3 dikurang 2A, ini 1, kemudian ini 4, ini B dikurang 2, sama dengan dia di sini B-nya ini 1 1 4 3. Jadi kalau misalkan sudah diketahui kedua matriks sama, untuk mencari salah satu elemen pada matriks yang tidak diketahui ini, itu tinggal kita lihat pada variabel yang tidak diketahuinya aja. Jadi tidak perlu semua elemen kita pasangkan ya. Jadi di sini yang memiliki variabel itu adalah yang ini dengan yang ini. Nah, yang ini 3 dikurang 2A itu terdapat pada baris 1 kolom 1. Dia sama dengan ini. Nah, ini dia sama. Maka ini bisa kita buat jadi 3 dikurang 2A
sama dengan 1. Karena ini satu variabel, kita langsung cari aja. Berarti ini min 2A sama dengan 1. 3 kita pindahkan, berarti 1 kurang 3 ya, 1 kurang 3. Maka di sini min 2A sama dengan min 2A kita peroleh adalah 1 min 2 per min 2. Kemudian yang ini untuk dia B kurang 2 seletak dengan ini 4, yaitu sama-sama baris 2, salah ya, ini saling kare, seletak dengan 3, yaitu baris 2 kolom 2. Maka di sini bisa kita buat B dikurang 2 sama dengan 3. Karena ini juga satu variabel. Kita akan belajar matematika kelas 11 dengan topik matriks. Jadi ada 2 subtopik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dasar tentang matriks, dan yang kedua adalah kesamaan dua matriks. Nah, untuk yang pertama pengertian dasar tentang matriks. Oke, jadi apakah sebuah matriks itu? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian umum dari matriks, kita perhatikan dulu sistem persamaan linear dua variabel berikut. Ya, jadi untuk menyelesaikan solusi atau penyelesaian sebuah SPLDV ataupun SPLTV dua variabel maupun tiga variabel secara komputasi, kita memerlukan konsep tentang matriks. Jadi perhatikan SPLDV berikut dan SPLTV. Jadi kalau misalkan dalam bentuk dia sistem persamaan linear seperti ini, untuk pengerjaan dalam komputasi berarti kita mengubah bentuknya ke dalam bentuk matriks. Nah, bagaimana cara mengubah ke dalam bentuk matriks? Kita perhatikan koefisien dari variabel dan konstantanya. Jadi di sini kita perjelas dulu koefisiennya. Di sini adalah ini 1, ini 2, ini 7, dan yang ini 5. Berarti bisa kita buat ke dalam kurung biasa ataupun bisa juga kurung siku, yaitu koefisien dari ini. Berarti kita buat jadi 1, 2, 7, 5. Kemudian kurung selanjutnya itu adalah merupakan variabelnya, yaitu si X dan si Y. Kemudian sama dengan ini, selanjutnya menyatakan dari konstantanya, yaitu 3, yang ini 4. Oke, jadi kalau misalkan dia sistem persamaan linear dua variabel, kita ubah bentuknya ke dalam bentuk dia seperti ini. Itulah yang disebut dengan matriks. Jadi ada 3 matriks ini. Yang ini pertama, ini yang kedua, dan yang ketiga. Ini berisi koefisien dari variabelnya. Yang ini matriksnya berisi variabelnya, dan ini matriksnya berisi konstantanya. Berarti untuk yang ini pun juga langkahnya sama. Untuk 3 variabel kita perjelas dulu koefisiennya. Ini 1 ya, ini 1, ini 1, ini min 1, ini 1. Oke, nah selanjutnya tinggal kita ubah ke dalam bentuk matriks 3, 1, min 2. Kemudian ini 1, min 2, 1. Ini 1, min 1, min 3. Kemudian matriks untuk variabelnya X, Y, Z. Kemudian matriks yang berisi konstantanya yaitu 2, 3, 3. Oke, jadi di sini matriksnya ini itu berisi elemen-elemen ya, atau unsur-unsur yang berupa angka-angka ataupun dia variabel seperti ini. Nah, di dalam matriks ada yang kita sebut dengan baris dan kolom. Jadi kalau misalkan yang ini kita keluarkan, kita pisahkan, dia ini 3, 1, min 2. Ini 1, min 2, ini 1. Kemudian ini 1, min 1, ini min 3. Maka di sini yang horizontal itu kita katakan bagian dari matriks. Jadi 3, 1, min 2 itu disebut dengan baris. Baris apa? Baris 1 ya. Yang ini 1, min 2, 1 itu kita sebut dengan baris 2.
1 min 1 min 3 itu disebut dengan baris 3. Kemudian yang ini untuk yang vertikalnya itu disebut dengan kolom 311 ya, yang elemennya 311 itu disebut dengan kolom 1. Kemudian yang ini 1 min 2 min 1 itu adalah kolom 2. Kemudian yang ini min 2 1 min 3 itu disebut dengan kolom 3. Nah, kemudian ya, kesimpulannya apa? Jadi matriks itu merupakan penulisan bilangan ya yang terdapat pada kurung siku atau kurung biasa. Bilangan-bilangan pada matriks itu disebut dengan elemen matriks. Jadi dia ini. Jadi ada sebuah matriks A dan penamaan matriks itu adalah menggunakan huruf besar. Ada matriks A dengan elemennya adalah A11, A12, A21, A22 dan seterusnya. Ini menyatakan dan seterusnya. Kenapa harus A11? Nah, jadi diperhatikan di sini. Kalau kita misalkan memiliki contoh matriks A 1 4 3. Kemudian ini min 2 0 4. Kemudian ini 5 1 1. Ya, ini disebut dengan elemen A11. Artinya apa ini A11? Itu adalah elemen dari matriks pada baris 1 kolom 1. Ya, ini disebut dengan A12, yaitu pada baris 1 dan kolom 2. Nah, kalau misalkan ini kita sebut dengan A. Ini 4 terdapat pada baris keberapa? 1, 2. Kemudian kolom berapa? 1, 2, 3. Nah, dia seperti ini. Nah, kalau ini adalah A31. Kenapa? Karena terdapat pada baris ketiga dan kolom 1. Jadi baris dulu baru kolom. Nah, ini kalau ini seperti pada slide sebelumnya, ini disebut dengan baris 1. Baris 1 elemennya apa aja? 1, 2 dan 3. Kemudian kalau misalkan ini adalah kolom 2, itu elemennya apa aja? 2 dan 5. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi di sini sebuah matriks A dengan M baris dan N kolom disebut dengan matriks berukuran M kali N. Dengan M kali N disebut dengan ortomatriks. Jadi kalau misalkan matriks memiliki baris seperti yang contoh pada A 1 4 3 min 2 0 4 5 1 1. Matriks A ini itu memiliki ukuran atau memiliki ordo 3 kali 3. Jadi ordo yang matriks A di sini adalah 3 kali 3. Dari mana kita peroleh? Ada berapa baris dia di sini? Baris 1. Kita buat lebih 1. Ini baris 2 ya. Ini baris 3. Nah, ada 3 baris. Kolomnya kolom 1, kolom 2, kolom 3. Maka dia matriks A 3 kali 3. Kemudian yang ini memiliki ordo berapa? Ini adalah matriks B dengan ordo 2 kali 3. Ada 2 baris dan 3 kolom. Jadi baris kali kolom dia. Ini ya, M kali N itu artinya menentukan ordo dengan dia baris kali kolom. Kemudian ini adalah matriks C dengan ordo 3 kali 2. 3 baris, 2 kolom. Nah, di sini sebuah matriks dengan M baris dan 1 kolom itu disebut dengan matriks kolom atau vektor kolom. Dan sebuah matriks dengan 1 baris dan N kolom itu disebut dengan matriks baris atau vektor. Jadi kalau misalkan dia di sini matriks kolom, ya, itu matriks kolom yang hanya dia memiliki 1 kolom aja, atau dia matriksnya dalam bentuk vertikal seperti ini. Ini disebut dengan matriks
kolom. Nah, untuk yang ini kita sebut dengan matriks baris. Jadi kalau matriks baris ini adalah elemennya yang berupa horizontal, seperti itu, matriks baris atau vektor baris, atau di sini kita juga sebut dia vektor kolom. Kita akan belajar matematika kelas 11 dengan topik matriks. Jadi ada dua subtopik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dasar tentang matriks, dan yang kedua adalah kesamaan dua matriks. Nah, untuk yang pertama, pengertian dasar tentang matriks. Oke, jadi apakah sebuah matriks itu? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian umum dari matriks, kita perhatikan dulu sistem persamaan linear dua variabel berikut. Ya, jadi untuk menyelesaikan solusi atau penyelesaian sebuah SPLDV ataupun SPLTV dua variabel maupun tiga variabel secara komputasi, kita memerlukan konsep tentang matriks. Jadi perhatikan SPLDV berikut dan SPLTV. Jadi kalau misalkan dalam bentuk dia sistem persamaan linear seperti ini, untuk pengerjaan dalam komputasi berarti kita mengubah bentuknya ke dalam bentuk matriks. Nah, bagaimana cara mengubah ke dalam bentuk matriks? Kita perhatikan koefisien dari variabel dan konstantanya. Jadi di sini kita perjelas dulu koefisiennya. Di sini adalah ini 1, ini 2, ini 7, dan yang ini 5. Berarti bisa kita buat ke dalam kurung biasa ataupun bisa juga kurung siku, yaitu koefisien dari ini. Berarti kita buat jadi 1, 2, 7, 5. Kemudian kurung selanjutnya itu adalah merupakan variabelnya, yaitu si X dan si Y. Kemudian sama dengan ini, selanjutnya menyatakan dari konstantanya, yaitu 3, yang ini 4. Oke, jadi kalau misalkan dia sistem persamaan linear dua variabel, kita ubah bentuknya ke dalam bentuk dia seperti ini. Itulah yang disebut dengan matriks. Jadi ada 3 matriks ini. Yang ini pertama, ini yang kedua, dan yang ketiga. Ini berisi koefisien dari variabelnya. Yang ini matriksnya berisi variabelnya, dan ini matriksnya berisi konstantanya. Berarti untuk yang ini pun juga langkahnya sama. Untuk 3 variabel kita perjelas dulu koefisiennya. Ini 1 ya, ini 1, ini 1, ini -1, ini 1. Oke, nah selanjutnya tinggal kita ubah ke dalam bentuk matriks 3, 1, -2. Kemudian ini 1, -2, 1. Ini 1, -1, -3. Kemudian matriks untuk variabelnya X, Y, Z. Kemudian matriks yang berisi konstantanya, yaitu 2, 3, 3. Oke, jadi di sini matriksnya ini itu berisi elemen-elemen, ya, atau unsur-unsur yang berupa angka-angka ataupun dia variabel seperti ini. Nah, di dalam matriks ada yang kita sebut dengan baris dan kolom. Jadi kalau misalkan yang ini kita keluarkan, kita pisahkan, dia ini 3, 1, -2. Ini 1, -2, ini 1. Kemudian ini 1, -1, ini -3. Maka di sini yang horizontal itu kita katakan bagian dari matriks. Jadi 3, 1, -2 itu disebut dengan baris. Baris apa? Baris 1, ya. Yang ini 1, -2, 1 itu kita sebut dengan baris 2. 1, -1, -3 itu disebut dengan baris 3. Kemudian yang ini untuk yang vertikalnya itu disebut dengan kolom. 3, 1, 1, ya, yang elemennya 3, 1, 1 itu disebut dengan kolom 1.
Kemudian yang ini 1 min 2 min 1 itu adalah kolom 2. Kemudian yang ini min 2 1 min 3 itu disebut dengan kolom 3. Nah, kemudian ya, kesimpulannya apa? Jadi matriks itu merupakan penulisan bilangan ya yang terdapat pada kurung siku atau kurung biasa. Bilangan-bilangan pada matriks itu disebut dengan elemen matriks. Jadi ini. Jadi ada sebuah matriks A dan penamaan matriks itu adalah menggunakan huruf besar. Ada matriks A dengan elemennya adalah A11, A12, A21, A22 dan seterusnya. Ini menyatakan dan seterusnya. Kenapa harus A11? Nah, jadi diperhatikan di sini. Kalau kita misalkan memiliki contoh matriks A 1 4 3. Kemudian ini min 2 0 4. Kemudian ini 5 1 1. Ya. Ini disebut dengan elemen A11. Artinya apa ini A11? Itu adalah elemen dari matriks pada baris 1 kolom 1. Ya, ini disebut dengan A12, yaitu pada baris 1 dan kolom 2. Nah, kalau misalkan ini kita sebut dengan A. Ini 4 terdapat pada baris keberapa? 1 2. Kemudian kolom berapa? 1 2 3. Nah, dia seperti ini. Nah, kalau ini adalah A31. Kenapa? Karena terdapat pada baris ketiga dan kolom 1. Jadi baris dulu baru kolom. Nah, ini kalau ini seperti pada slide sebelumnya, ini disebut dengan baris 1. Baris 1 elemennya apa aja? 1, 2 dan 3. Kemudian kalau misalkan ini adalah kolom 2, itu elemennya apa aja? 2 dan 5. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi di sini sebuah matriks A dengan M baris dan N kolom disebut dengan matriks berukuran M kali N. Dengan M kali N disebut dengan ortomatriks. Jadi kalau misalkan matriks memiliki baris seperti yang contoh pada A 1 4 3 min 2 0 4 5 1 1. Matriks A ini itu memiliki ukuran atau memiliki ordo 3 kali 3. Jadi ordo yang matriks A di sini adalah 3 kali 3. Dari mana kita peroleh? Ada berapa baris dia di sini? Baris 1. Kita buat lebih 1. Ini baris 2 ya. Ini baris 3. Nah, ada 3 baris. Kolomnya kolom 1, kolom 2, kolom 3. Maka dia matriks A 3 kali 3. Kemudian yang ini memiliki ordo berapa? Ini adalah matriks B dengan ordo 2 kali 3. Ada 2 baris dan 3 kolom. Jadi baris kali kolom dia. Ini ya, M kali N itu artinya menentukan ordo dengan dia baris kali kolom. Kemudian ini adalah matriks C dengan ordo 3 kali 2. 3 baris, 2 kolom. Nah, di sini sebuah matriks dengan M baris dan 1 kolom itu disebut dengan matriks kolom atau vektor kolom. Dan sebuah matriks dengan 1 baris dan N kolom itu disebut dengan matriks baris atau vektor. Jadi kalau misalkan dia di sini matriks kolom, ya, itu matriks kolom yang hanya dia memiliki 1 kolom aja, atau dia matriksnya dalam bentuk vertikal seperti ini. Ini disebut dengan matriks kolom. Nah, untuk yang ini kita sebut dengan matriks baris. Jadi kalau matriks baris ini adalah elemennya yang berupa horizontal, seperti itu matriks baris.
atau vektor baris, atau di sini kita juga sebut dia vektor kolom. Kita akan belajar matematika kelas 11 dengan topik matriks. Jadi ada dua subtopik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dasar tentang matriks, dan yang kedua adalah kesamaan dua matriks. Nah, untuk yang pertama, pengertian dasar tentang matriks. Oke, jadi apakah sebuah matriks itu? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian umum dari matriks, kita perhatikan dulu sistem persamaan linear dua variabel berikut. Ya, jadi untuk menyelesaikan solusi atau penyelesaian sebuah SPLDV ataupun SPLTV dua variabel maupun tiga variabel secara komputasi, kita memerlukan konsep tentang matriks. Jadi perhatikan SPLDV berikut dan SPLTV. Jadi kalau misalkan dalam bentuk dia sistem persamaan linear seperti ini, untuk pengerjaan dalam komputasi berarti kita mengubah bentuknya ke dalam bentuk matriks. Nah, bagaimana cara mengubah ke dalam bentuk matriks? Kita perhatikan koefisien dari variabel dan konstantanya. Jadi di sini kita perjelas dulu koefisiennya. Di sini adalah ini 1, ini 2, ini 7, dan yang ini 5. Berarti bisa kita buat ke dalam kurung biasa ataupun bisa juga kurung siku, yaitu koefisien dari ini. Berarti kita buat jadi 1, 2, 7, 5. Kemudian kurung selanjutnya itu adalah merupakan variabelnya, yaitu si X dan si Y. Kemudian sama dengan ini, selanjutnya menyatakan dari konstantanya, yaitu 3, yang ini 4. Oke, jadi kalau misalkan dia sistem persamaan linear dua variabel, kita ubah bentuknya ke dalam bentuk dia seperti ini. Itulah yang disebut dengan matriks. Jadi ada 3 matriks ini. Yang ini pertama, ini yang kedua, dan yang ketiga. Ini berisi koefisien dari variabelnya. Yang ini matriksnya berisi variabelnya, dan ini matriksnya berisi konstantanya. Berarti untuk yang ini pun juga langkahnya sama. Untuk 3 variabel kita perjelas dulu koefisiennya. Ini 1 ya, ini 1, ini 1, ini -1, ini 1. Oke, nah selanjutnya tinggal kita ubah ke dalam bentuk matriks 3, 1, -2. Kemudian ini 1, -2, 1. Ini 1, -1, -3. Kemudian matriks untuk variabelnya X, Y, Z. Kemudian matriks yang berisi konstantanya yaitu 2, 3, 3. Oke, jadi di sini matriksnya ini itu berisi elemen-elemen ya, atau unsur-unsur yang berupa angka-angka ataupun dia variabel seperti ini. Nah, di dalam matriks ada yang kita sebut dengan baris dan kolom. Jadi kalau misalkan yang ini kita keluarkan, kita pisahkan, dia ini 3, 1, -2. Ini 1, -2, ini 1. Kemudian ini 1, -1, ini -3. Maka di sini yang horizontal itu kita katakan bagian dari matriks. Jadi 3, 1, -2 itu disebut dengan baris. Baris apa? Baris 1 ya. Yang ini 1, -2, 1 itu kita sebut dengan baris 2. 1, -1, -3 itu disebut dengan baris 3. Kemudian yang ini untuk yang vertikalnya itu disebut dengan kolom. 3, 1, 1 ya, yang elemennya 3, 1, 1 itu disebut dengan kolom 1. Kemudian yang ini 1, -2, -1 itu adalah kolom 2. Kemudian yang ini -2, 1, -3 itu disebut dengan kolom 3. Nah,
Kemudian ya, kesimpulannya apa? Jadi matriks itu merupakan penulisan bilangan ya yang terdapat pada kurung siku atau kurung biasa. Bilangan-bilangan pada matriks itu disebut dengan elemen matriks. Jadi dia ini. Jadi ada sebuah matriks A dan penamaan matriks itu adalah menggunakan huruf besar. Ada matriks A dengan elemennya adalah A11, A12, A21, A22 dan seterusnya. Ini menyatakan dan seterusnya. Kenapa harus A11? Nah, jadi diperhatikan di sini. Kalau kita misalkan memiliki contoh matriks A 1, 4, 3, kemudian ini min 2, 0, 4, kemudian ini 5, 1, 1 ya, ini disebut dengan elemen A11. Artinya apa ini A11? Itu adalah elemen dari matriks pada baris 1 kolom 1 ya. Ini disebut dengan A12, yaitu pada baris 1 dan kolom 2. Nah, kalau misalkan ini kita sebut dengan A. Ini 4 terdapat pada baris keberapa? 1, 2. Kemudian kolom berapa? 1, 2, 3. Nah, dia seperti ini. Nah, kalau ini adalah A31. Kenapa? Karena terdapat pada baris ketiga dan kolom 1. Jadi baris dulu baru kolom. Nah, ini kalau ini seperti pada slide sebelumnya, ini disebut dengan baris 1. Baris 1 elemennya apa aja? 1, 2 dan 3. Kemudian kalau misalkan ini adalah kolom 2, itu elemennya apa aja? 2 dan 5. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi di sini sebuah matriks A dengan M baris dan N kolom disebut dengan matriks berukuran M kali N. Dengan M kali N disebut dengan ortomatriks. Jadi kalau misalkan matriks memiliki baris seperti yang contoh pada A 1, 4, 3, min 2, 0, 4, 5, 1, 1. Matriks A ini itu memiliki ukuran atau memiliki ordo 3 kali 3. Jadi ordo yang matriks A di sini adalah 3 kali 3. Dari mana kita peroleh? Ada berapa baris dia di sini? Baris 1. Kita buat lebih 1. Ini baris 2 ya. Ini baris 3. Nah, ada 3 baris. Kolomnya kolom 1, kolom 2, kolom 3. Maka dia matriks A 3 kali 3. Kemudian yang ini memiliki ordo berapa? Ini adalah matriks B dengan ordo 2 kali 3. Ada 2 baris dan 3 kolom. Jadi baris kali kolom dia. Ini ya, M kali N itu artinya menentukan ordo dengan dia baris kali kolom. Kemudian ini adalah matriks C dengan ordo 3 kali 2. 3 baris, 2 kolom. Nah, di sini sebuah matriks dengan M baris dan 1 kolom itu disebut dengan matriks kolom atau vektor kolom. Dan sebuah matriks dengan 1 baris dan N kolom itu disebut dengan matriks baris atau vektor. Jadi kalau misalkan dia di sini matriks kolom ya, itu matriks kolom yang hanya dia memiliki 1 kolom aja, atau dia matriksnya dalam bentuk vertikal seperti ini. Ini disebut dengan matriks kolom. Nah, untuk yang ini kita sebut dengan matriks baris. Jadi kalau matriks baris ini adalah elemennya yang berupa horizontal, seperti itu, matriks baris atau vektor baris, atau di sini kita juga sebut dia vektor kolom. Langsung kita cari B sama dengan 3, ini pindah jadi tambah 2.
maka kita peroleh B-nya adalah 5. Jadi dia gini sifat-sifat kalau dia pada kesamaan dua matriks. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.